Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Shalom, Horas, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari buku ND 758 nomor 1 dan 2. Kasih setia Allah Bapa dan karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudari. Amin. Horas, jalan selamat pagi, tu sudah ruas di Tuhata, hasiap di debata. Tentu kita semakin dipenuhi sukacita di dalam masa-masa Advent, di mana Tuhan tetap memelihara dan Tuhan selalu mengasihi kita. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Tentunya ketika kita menjumpai seseorang yang sedang patah hati atau patah semangat, kita sebagai sahabat, kita sebagai saudara akan mencoba untuk memotivasi dia, mencoba mengangkat dia dari kelemahannya menjadi kembali tangguh, menjadi kembali bersukacita dan bersemangat. Perkataan-perkataan motivasi itu, saudara-saudara, bukanlah kata-kata yang berlebihan, tetapi itu menjadi kata-kata yang mampu membangkitkan ia menyadari, membuka pikirannya, membuka hatinya, melihat kembali hal yang terbaik yang harus dia lakukan sebagai manusia yang masih hidup. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Seperti itulah ketika umatnya yang jatuh dalam pembuangan mengalami penurunan,
mengalami penderitaan dan tampak begitu lemah, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan semangat, membutuhkan motivasi yang menjadi dasar kuat, alasan untuk kembali melangkah ke depan, untuk kembali mengisi hari-harinya dengan tindakan-tindakan yang positif. Disinilah saudara-saudara, Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya melalui nabinya, berkata dan berfirman kepada umatnya, melakukan penghiburan kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak melupakan mereka. Tuhan Allah tetap merangkul mereka. Tuhan Allah tetap menjaga mereka, memperhatikan mereka. Bahkan Dia adalah Allah yang memposisikan dirinya seperti seorang ayah yang menuntun melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya, sehingga ketentraman, kenyamanan ia rasakan atas kehadiran sosok ayah tersebut. Kata-kata penghiburan, motivasi, dan kekuatan yang dari Tuhan Allah ini, demikianlah tujuannya, supaya setiap umatnya yang menderita, setiap umatnya yang di dalam kepedihan merasakan kehadiran Tuhan Allah, kehadiran yang memampukan mereka. Oleh sebab itulah Ia meletakkan firman-Nya ke dalam hati kita masing-masing, menyatu dengan kita, memotivasi kita dari dalam, membantu kita bangkit dari dalam, memiliki kekuatan yang dari Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, itulah yang kita lihat. Hingga sampai sesungguhnya kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah membuka jalan bagi kita melangkah ke masa depan. Yang tentunya masa depan yang semakin hari semakin memberikan kepada kita senyuman, semakin memberikan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Sebab hidup yang kita terima ini adalah hidup yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah. Oleh sebab itu, tersenyumlah, beranilah melangkah ke depan. Sebab sesungguhnya Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami Tuhan, untuk tetap teguh dan mampu berani melangkah ke depan bersama dengan Engkau. Tuhan Allah yang memelihara hidup kami. Tuhan Allah yang memberkati hidup kami, yang telah menganugerahkan kepada kami melalui karya penebusan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus, hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.